Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita bertemu kembali dengan pelajaran IPS bersama saya Ustazah Asriani. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku yang solehah? Alhamdulillah. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mobilitas sosial yang terdapat pada pelajaran IPS kelas 8 bab 2. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, memahami pengertian mobilitas sosial. Yang kedua, mendeskripsikan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Pernahkah kalian mendengar seorang karyawan biasa diangkat menjadi seorang manajer? Kira-kira keadaan tersebut termasuk bentuk mobilitas sosial apa ya? Keadaan tersebut dapat dikatakan sebagai mobilitas sosial. Seseorang yang mengalami perubahan status sosial telah mengalami mobilitas sosial. Lalu, apa pengertian mobilitas sosial tersebut? Menurut Paul B. Horton, gerak perpindahan dari kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Menurut Michael S. Besis, perpindahan ke atas atau ke bawah lingkungan sosial ekonomi yang mengubah status sosial seseorang dalam masyarakat. Dengan demikian, mobilitas sosial adalah berubahnya atau berpindahnya status seseorang dalam status masyarakat. Ayo, kalian sudah paham kan pengertian mobilitas sosial? Pernah bukan kalian perhatikan seorang dokter atau seorang guru dari satu tempat pekerjaannya berpindah tugas ke daerah lain? Yang menjadi pertanyaan, keadaan tersebut termasuk dalam bentuk mobilitas sosial apa? Nah, masih bingung kan? Ayo, kita ikuti pelajaran selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk mobilitas sosial. Adapun bentuk-bentuk mobilitas sosial, yang pertama, mobilitas sosial horizontal. Contohnya, ketika seorang dokter berpindah tugas dari puskesmas A ke puskesmas B, maka inilah yang dikatakan mobilitas sosial horizontal. Ayo, dari contoh dokter perpindahan tugas tadi, kalian sudah dapat menyimpulkan apa itu mobilitas sosial horizontal? Jadi, mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan individu dari suatu kedudukan sosial tertentu ke kedudukan sosial lain yang sederajat. Contoh yang kedua, mobilitas sosial vertikal, yaitu perpindahan individu dari suatu kedudukan sosial tertentu ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat. Contohnya, Ibu Siti dulunya seorang guru diangkat menjadi seorang kepala sekolah. Kemudian inilah yang disebut perubahan status, yang dulunya seorang guru menjadi kepala sekolah. Mobilitas sosial vertikal dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, mobilitas sosial climbing atau naik. Yang kedua, mobilitas sosial sinking atau turun. Contoh dari mobilitas sosial climbing yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Contoh, seorang karyawan yang karena prestasinya dinilai baik kemudian berhasil menduduki sebagai kepala bagian atau manajer. Untuk mobilitas vertikal social sinking atau ke bawah, contohnya seorang pegawai diturunkan pangkatnya karena melanggar aturan sehingga ia menjadi pegawai biasa. Ayo kita lanjutkan ya.
Bentuk mobilitas yang ketiga adalah mobilitas antar generasi dan intragenerasi. Yang pertama, antar generasi, yaitu mobilitas dua generasi atau lebih. Mobilitas ini ditandai dengan perkembangan taraf hidup naik maupun turun. Contohnya, dalam sebuah keluarga, ayah seorang guru, ibu seorang guru, dan anaknya seorang pengawas sekolah. Yang kedua, intragenerasi. Contohnya, dalam 3 bersaudara, anak pertama seorang petani, kedua pekerjaannya juga petani, dan anak ketiga adalah seorang dokter. Jadi, mobilitas intragenerasi adalah mobilitas sosial yang terjadi di dalam satu kelompok generasi yang sama. Anak-anakku sekalian, pernah tidak kalian perhatikan seorang petani mengadu nasib ke kota besar dan menjadi pedagang, sopir, atau pembantu rumah tangga? Hal ini termasuk bentuk mobilitas yang keempat, yaitu mobilitas geografis. Nah, kalian tentu sudah paham apa itu mobilitas geografis kan? Jadi, mobilitas geografis adalah terjadinya perpindahan individu atau kelompok dari satu daerah ke daerah yang lain. Jadi, anak-anakku yang solehah, sudah paham kan apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial? Nah, kesimpulan materi kita hari ini adalah yang pertama, mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial dari suatu status ke status sosial lain. Yang kedua, bentuk-bentuk mobilitas sosial ada 4. Ayo, masih ingat kan? Mari kita sebutkan satu persatu. Yang pertama, mobilitas sosial horizontal. Kedua, mobilitas sosial vertikal. Yang ketiga, mobilitas sosial antar generasi dan intragenerasi. Yang keempat, mobilitas sosial geografis. Anak-anakku yang soleha, sebelum kita akhiri materi kita pada hari ini, Ustazah ingin menyampaikan sedikit pesan yang terkandung dalam surah At-Tolaq ayat 3 mengenai ikhtiar dan tawakal yang sangat berkesinambungan dengan materi kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Yang artinya, dan Dia memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Baik anak-anakku sekalian, itulah tadi materi pada pagi hari ini. Semoga anak-anakku dapat memahami dengan baik, dan mohon maaf jika terdapat banyak salah. Wa aqulu qouli hadza summa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.